warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahim, hadir bersama-sama di mushola ini, yaitu dalam agenda kita yaitu wirid mingguan majelis ta'lim Badul Rahmah silaturahmi ikatan keluarga Ojo. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Perwiritan, ibu-ibu anggota wirid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian keluarga sakinah. Maka pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang trik-trik meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Qala Allah Ta'ala di Al-Quran Al-Karim surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mungkin ayat ini sudah kita hafalkan juga minggu kemarin, yang mana Allah mengatakan sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia telah menciptakan bagimu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang, nyaman dan menciptakan rasa kasih dan sayang di antaramu. Jadi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa setiap orang yang telah berumah tangga atau orang yang sudah menikah pasti mendambakan yang namanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun apa yang diinginkan tersebut untuk meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Lalu apa trik-triknya? Yang pertama, trik untuk meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yaitu niat yang tulus. Jadi dalam suatu pernikahan itu harus diniatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang awalnya haram itu dengan pernikahan itu ikhlas karena Allah, insya Allah akan menjadi halal. Hanya dengan satu kalimat ijab qabul, yaitu penyerahan dari orang tua dan ada qabul terima dari calon suami, maka kita sudah halal untuk berhubungan. Maka niatkan kita menikah itu karena Allah. Insya Allah apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga itu akan menjadi ibadah. Istri melayani suami itu adalah ibadah. Suami mencari nafkah itu adalah ibadah. Senyum kepada pasangan itu adalah ibadah karena diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, agar rumah kita sakinah, mawaddah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan warahmah, yaitu dengan meneladani rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah suri tauladan terbaik bagi kita. Rasulullah itu adalah figur yang paling baik yang dapat kita jadikan sebagai contoh dalam rumah tangga. Bagaimana
kesabaran Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, bagaimana Rasulullah dalam menyayangi istrinya, bagaimana cinta kasih Rasulullah. Maka ini harus menjadi tauladan bagi kita, sehingga apapun permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita, insya Allah akan dapat kita selesaikan dengan baik. Kalau kita meneladani rumah tangga Rasulullah, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah dan mawaddah dan warahmah. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk itu mari kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, sikap dia terhadap istrinya, bagaimana dia bekerja sama dalam rumah tangga dengan pasangan hidupnya. Maka ini harus kita contoh dalam kehidupan kita berumah tangga. Karena laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah contoh yang baik dalam setiap segi kehidupan. Maka beliau adalah contoh terbaik yang harus kita tauladani dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yaitu trik untuk meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yaitu akhlak yang baik, akhlakul karimah. Bagaimana akhlak seorang istri kepada suaminya, bagaimana akhlak seorang suami terhadap istrinya. Jadi untuk meraih rumah tangga yang sakinah itu sebetulnya harus kita mulai pada saat kita mencari pasangan hidup kita. Makanya nikahilah seorang wanita itu yang pertama karena kecantikannya, kedua nikahi dia karena kekayaannya, ketiga karena keturunannya, yang keempat adalah karena agamanya. Tapi sebaik-baiknya menikahi seorang perempuan itu adalah agamanya. Karena perempuan yang tahu agama, perempuan yang soleha, dia tidak akan pernah mengkhianati suaminya. Dia akan menjaga kehormatannya, baik ketika suaminya di rumah maupun ketika suaminya tidak ada di rumah. Mungkin kita ingat kisah Muti'ah, seorang perempuan yang mana timbul kecemburuan Fatimah ketika dia bertanya bahwa ada seorang perempuan yang akan masuk surga terlebih dahulu. Maka Fatimah heran, siapa perempuan ini? Sementara perempuan itu tinggalnya di daerah-daerah yang terpencil, tapi dialah yang akan masuk surga terlebih dahulu. Fatimah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa perempuan tersebut? Dia mengatakan dia bernama Muti'ah. Maka saking penasarannya, Fatimah pergi mencari yang namanya Muti'ah. Setelah dia berjumpa dengan setelah dia tahu rumahnya Muti'ah, dia mengetuk pintunya. Assalamualaikum, dijawab dari dalam, waalaikumsalam. Lalu perempuan tersebut bertanya, siapa yang di luar? Saya Fatimah, putri Rasulullah. Maka orang itu bertanya, siapa kawan engkau ya Fatimah? Maka Fatimah menjawab, teman saya adalah Hasan, putranya. Lalu Muti'ah menjawab, maaf Fatimah, saya tidak bisa mempersilahkan kamu masuk karena suami saya tidak ada di rumah dan saya tidak menginginkan ada laki-laki lain masuk tanpa izin suami saya. Lalu Fatimah kembali pulang dan esoknya dia kembali lagi, diketuk lagi pintunya, dijawab, lalu ditanya, dengan siapa engkau ya Fatimah? Dan pada hari yang kedua kalinya Fatimah pun datang bersama Hasan dan Husain. Jadi Fatimah menjawab, saya datang bersama Hasan dan Husain. Dan lagi-lagi Muti'ah pun tidak membukakan pintu untuk Fatimah karena dia datang bersama laki-laki. Padahal yang dibawanya itu adalah Hasan dan Husain yang masih kecil. Dan besoknya Fatimah pun datang sendiri. Dia mengucapkan salam, ditanya, dia datang sendiri, akhirnya dia dipersilakan masuk. Maka masuklah Fatimah ke dalam rumah tersebut. Diperhatikan rumahnya rapi, nasi sudah terhidang di meja, ada handuk di belakang pintu. Maka Fatimah bertanya, untuk apa ini ya Muti'ah? Dia menjawab, nanti suami saya pulang kerja, dia capek, jadi handuk ini adalah untuk membersihkan badannya. Kemudian ada rotan di
suami saya makan, mungkin ada masakan saya yang tidak enak, maka dia pun mempersilahkan seandainya ada masakan yang dimakannya tidak enak, silahkan dipukul. Begitulah muti'ah, seorang perempuan yang sangat taat kepada suaminya. Ibu-ibu yang saya hormati, lalu yang keempat, apa trik untuk meraih rumah tangga yang sakinah? Yaitu saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan atau dosa. Jadi dalam rumah tangga harus ditanamkan sikap saling tolong menolong. Baik itu dalam pekerjaan rumah atau mungkin dalam kebutuhan. Mungkin suami kita pendapatannya tidak seberapa, kita sebagai istri pun bisa menolong. Walaupun sebetulnya uang kita adalah uang kita, uang suami adalah uang istri. Tapi sikap saling tolong menolong dalam rumah tangga itu sangat dianjurkan sekali. Lalu yang kelima, yaitu senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa memohon, berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan senantiasa berzikir, bermunajat, memohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bermunajat kepada Allah, kita akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan